Apakah Anda pria berusia di atas 50 tahun atau memiliki orang tercinta yang menghadapi tantangan kesehatan prostat? Di channel Sehat dalam 2 Minggu, kami ingin mendengar pengalaman Anda. Bagikan di kolom komentar bagaimana Anda mengatasi masalah kesehatan prostat dan berikan nilai dari 0 hingga 10 tentang seberapa efektif kebiasaan yang akan kita bahas hari ini. Apakah Anda pernah membayangkan hidup lebih dari 100 tahun dengan kesehatan, energi, dan kepercayaan diri? Ketahuilah bahwa ini tidak hanya bergantung pada keberuntungan atau genetika. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% penuaan yang sehat terkait langsung dengan kebiasaan sehari-hari. Dan bagaimana jika saya katakan bahwa tidak hanya mungkin untuk mencegah, tetapi juga untuk membalikan banyak tantangan umum usia lanjut, termasuk yang mengaruhi kesehatan prostat? Hari ini Anda akan mengenal perjalanan luar biasa dari Tuan Carlos, seorang pria yang mencapai usia 104 tahun dengan energi dan vitalitas, membuktikan bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah kesehatan Anda dan mencapai kualitas hidup. Setelah menghadapi masalah yang hampir menghalanginya untuk hidup sepenuhnya, dia menemukan 7 kebiasaan yang tidak hanya mengembalikan kesehatan prostatnya tetapi juga membawa kesejahteraan bagi seluruh tubuhnya. Dan yang terbaik, kebiasaan ini terbukti secara ilmiah dan dapat diterapkan oleh siapa saja sejak muda. Tuan Carlos selalu menjadi sinonim dengan kekuatan dan tekad. Ia menghabiskan hidupnya bekerja di ladang dan merawat keluarganya. Namun, ketika memasuki usia 60 tahun, ia mulai merasakan perubahan yang mengkhawatirkan. Sensasi berat, sering ke kamar mandi, tidur yang terputus-putus, ketidaknyamanan kecil yang seiring waktu menjadi rintangan nyata. Bertahun-tahun dia mengabaikan tanda-tanda ini, percaya bahwa itu hanya bagian dari penuaan. Namun, gejala-gejala tersebut berkembang menjadi lebih parah, menguras energi dan merusak rasa percaya dirinya. Ketidaknyamanan dan rasa malu menjauhkan dia dari teman-teman, acara sosial, dan bahkan momen-momen sederhana bersama keluarga. Apa yang dulunya hanya gangguan sementara kini menjadi penghalang untuk hidup sepenuhnya. Pada saat frustrasi, dia memutuskan untuk menghentikan keadaan ini. Alih-alih menerima bahwa hidupnya akan dibatasi, dia mencari jawaban di luar kebiasaan. Dia menyelami dunia terapi alami dan menemukan bahwa kunci pemulihannya terletak pada kebiasaan-kebiasaan sederhana namun sangat efektif. Dengan bimbingan seorang profesional yang mengikuti praktik-praktik alami, dia menerapkan perubahan yang mengubah hidup yang membawanya, beberapa dekade kemudian, merayakan ulang tahun yang ke-104 dengan vitalitas, kemerdekaan, dan kesehatan tubuh luar biasa. Kebiasaan pertama yang mengubah hidup Tuan Carlos adalah superpower untuk kesehatan prostat. Langkah pertama dalam perjalanannya adalah memasukkan jus alami dengan sifat detoksifikasi dan perlindungan untuk prostat. Dia belajar bahwa beberapa makanan mengandung senyawa aktif yang dapat mengurangi peradangan dan melindungi jaringan sensitif. Resepnya sederhana tetapi sangat efektif. Tomat, semangka, dan daun seledri. Tomat yang kaya akan likopen adalah antioksidan kuat yang melindungi prostat dan mengurangi risiko penyakit. Semangka, selain menyegarkan, mengandung citrulin yang meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi ginjal. Sementara itu, daun seledri bertindak sebagai diuretik alami, membantu menghilangkan racun dari tubuh. Setiap pagi Tuan Carlos menyiapkan segelas jus ini, menjadikannya bagian penting dari rutinitasnya. Dia percaya bahwa setiap tegukan adalah langkah menuju pemulihan kesehatannya. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi rutin likopen dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam risiko hiperplasia prostat jinak, BPH, dan masalah terkait lainnya. Dalam beberapa minggu, dia sudah merasakan perubahan luar biasa. Rasa tidak nyaman berkurang, lebih banyak energi, dan yang terpenting, merasa mulai mengendalikan kesehatan dirinya. Inilah dosis vitalitas harian saya, katanya dengan senyum di wajah. Di channel Sehat dalam 2 Minggu, kami selalu menekankan pentingnya aktivitas fisik, seperti yang dilakukan Tuan Carlos dengan kebiasaan keduanya, jalan kaki setiap hari di alam terbuka. Kebiasaan kedua yang merevolusi hidupnya sederhana tapi sangat kuat, jalan kaki setiap hari di luar ruangan. Pada usia 60 tahun, dia menyadari bahwa gaya hidup sedentari tidak hanya memperburuk masalah prostatnya tetapi juga merusak kesehatan secara keseluruhan. Dia pun memutuskan untuk berubah. Setiap hari setelah sarapan, dia mengenakan sepatu nyaman dan berjalan selama 40 hingga 60 menit di sekitar rumahnya. Dia memilih waktu yang tidak terlalu terik, memastikan dirinya juga mendapat dosis sehat vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan hormonal. Lebih dari sekadar olahraga fisik, jalan-jalan ini menjadi momen untuk terhubung dengan diri sendiri dan alam. Penelitian dari Journal of Urology membuktikan bahwa aktivitas fisik seperti jalan kaki dapat mengurangi peradangan prostat, meningkatkan sirkulasi darah di area panggul, dan mengurangi risiko penyakit serius. Selain itu, bergerak memperkuat otot,
meningkatkan keseimbangan, dan berkontribusi pada kesejahteraan mental. Apa yang dimulai sebagai kebutuhan kini menjadi kesenangan. Tuan Carlos mulai menikmati kicauan burung, angin di wajah, dan menyapa tetangga di sepanjang jalan. Setiap langkah yang saya ambil mengingatkan bahwa tubuh saya hidup dan kuat, katanya dengan mata berbinar. Kebiasaan ketiga yang diadopsi Tuan Carlos adalah nutrisi sebagai perawatan medis. Apapun yang masuk ke dalam tubuhnya, dia anggap sebagai obat. Dia pun memutuskan untuk mengadopsi diet antiinflamasi yang kaya nutrisi penting untuk kesehatan prostat. Dia memasukkan makanan seperti ikan yang kaya omega-3, salmon, sarden, biji labu, kacang kenari, dan minyak zaitun. Semua dikenal dengan sifat antiinflamasi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, dia menambahkan sayuran cruciferous seperti brokoli dan kembang kol yang mengandung senyawa alami yang mampu mencegah pertumbuhan sel abnormal pada prostat. Di sisi lain, dia sangat mengurangi konsumsi makanan olahan, gula rafinasi, dan lemak jenuh yang dapat memperburuk peradangan dan merusak tubuh. Dengan mengubah setiap makanan menjadi tindakan perawatan diri, dia memastikan tidak hanya kesehatan prostat tetapi juga tubuh yang lebih seimbang dan tahan lama. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa diet kaya antioksidan dan lemak sehat dapat mengurangi gejala hiperplasia prostatik secara drastis dan bahkan mencegah masalah lebih serius. Saya belajar bahwa makan sehat bukan tentang pembatasan, tetapi tentang pilihan cerdas yang memberi makan tubuh dan memperbarui energi, kata Tuan Carlos saat usianya 90 tahun. Dia merasakan perubahan signifikan, lebih sedikit ketidaknyamanan, lebih banyak energi, dan peningkatan vitalitas. Kebiasaan keempat adalah latihan dasar panggul untuk kekuatan dan stabilitas. Berkonsultasi dengan seorang fisioterapi spesialis, dia menemukan bahwa gerakan tertentu dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan pada prostat, dan meredakan gejala hiperplasia prostatik jinak. Salah satu latihan yang diterapkannya adalah latihan Kegel yang terkenal, yang menguatkan otot dasar panggul. Setiap hari selama 10 menit, dia fokus untuk mengontraksi dan mengendurkan otot-otot ini, seolah menghentikan aliran urin. Pada awalnya ini terasa menantang, tetapi segera menjadi bagian alami dari rutinitasnya. Selain itu, Carlos juga mulai menyertakan peregangan untuk punggung bawah dan wilayah panggul, memperbaiki postur tubuhnya dan meredakan ketegangan yang menumpuk. Dia menggabungkan gerakan ini dengan latihan ringan untuk kekuatan. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Physical Therapy Science menunjukkan bahwa latihan teratur untuk dasar panggul tidak hanya meredakan masalah urin tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri. Latihan ini mengembalikan sesuatu yang saya kira sudah hilang, kendali, katanya. Dia tidak hanya merasakan perbaikan pada gejala prostat tetapi juga meraih keseimbangan, kekuatan, dan energi untuk menjalani hari-harinya dengan vitalitas. Kebiasaan kelima yang sangat penting adalah koneksi sosial dan mencari tujuan baru. Pada usia 75 tahun, Carlos menyadari bahwa isolasi bisa sama merusaknya seperti masalah fisik. Kehidupan sosialnya telah menyusut setelah kehilangan teman-teman sepanjang hidupnya. Namun, dia memutuskan untuk mengubah kenyataan ini. Terinspirasi oleh percakapan dengan cucunya, dia mulai mengatur pertemuan mingguan di rumahnya, mengundang teman, tetangga, dan keluarga untuk bermain kartu, berbicara, dan berbagi momen sederhana yang penuh makna. Pertemuan-pertemuan ini tidak hanya memperkuat hubungan sosialnya tetapi juga mengembalikan rasa kebersamaan dan kebahagiaannya. Dia tidak berhenti di situ. Dia terlibat dalam proyek komunitas di daerahnya, membangun kebun bersama. Sebagai mantan petani, dia memimpin kelompok yang mengajarkan generasi muda tentang bercocok tanam. Selain menghasilkan makanan sehat, proyek ini menjadi ruang belajar dan koneksi. Penelitian dari Stanford University mengonfirmasi bahwa menjaga hubungan sosial dan tujuan hidup dapat mengurangi hingga 50% penyakit terkait penuaan, baik fisik maupun emosional. Saat merawat tanaman atau berbagi pengalaman dengan teman-teman, saya merasa seperti juga merawat diri saya, katanya dengan senyum. Kebiasaan keenam yang diadopsi Tuan Carlos adalah terapi dingin untuk merevitalisasi tubuh dan pikiran. Pada usia 80 tahun, Carlos menonton sebuah laporan tentang manfaat mandi air dingin dan memutuskan untuk mencobanya. Tujuannya, meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi peradangan, termasuk yang memengaruhi area panggul. Dia mulai perlahan, mengakhiri mandinya dengan 15 hingga 20 detik air dingin, secara bertahap meningkatkannya hingga 2 menit. Dia juga mulai berjalan cepat di luar ruangan pada pagi yang lebih dingin untuk lebih merangsang sirkulasi dan energi tubuhnya. Penelitian menunjukkan bahwa paparan dingin yang terkontrol dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan endorfin yang berkontribusi pada kesejahteraan. Manfaat ini sangat berarti bagi pria lanjut usia dengan masalah prostat. Terapi dingin menjadi salah satu pilar rutinitasnya,
membantunya hidup dengan semangat bahkan saat berusia 104 tahun. Kebiasaan ketujuh, dan yang tak kalah penting, adalah hidrasi sebagai sekutu kesehatan prostat. Sesuatu yang begitu sederhana namun sering diabaikan membuat perbedaan besar bagi Carlos. Menjaga hidrasi tubuh. Sebelum mengubah rutinitasnya, dia sering lupa minum air secara teratur, yang meningkatkan gejala seperti ketidaknyamanan urin dan kelelahan. Setelah berbicara dengan dokternya, dia menetapkan tujuan untuk minum setidaknya 2 liter air setiap hari. Dia juga mulai mengonsumsi teh alami seperti teh equisetum dan teh hijau, yang dikenal memiliki sifat diuretik dan antiinflamasi. Penelitian dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup dapat mencegah infeksi saluran urin, mengurangi tekanan pada prostat, dan meningkatkan fungsi ginjal. Carlos selalu membawa botol air dan membuat kebiasaan minum segelas air saat bangun tidur, sebelum makan, dan sebelum tidur. Setiap tegukan air adalah pembersihan internal, memastikan semuanya berjalan dengan baik, katanya. Bagi dia, hidrasi menjadi gerakan cinta dan kesejahteraan. Kisah inspiratif tentang kesehatan dan panjang umur ini berakhir di sini. Jika Anda sampai di sini dan belajar sesuatu yang berharga dari Tuan Carlos, tuliskan di komentar, kesehatan dimulai dengan pilihan saya, dan beri nilai dari 0 hingga 10. Bagikan video ini dengan seseorang yang membutuhkan motivasi ini dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel Sehat dalam 2 minggu untuk lebih banyak konten yang mengubah hidup. Tuan Carlos menunjukkan kepada kita bahwa usia hanyalah angka, dan kekuatan sejati ada pada pilihan harian kita. Bagaimana kalau Anda mulai transformasi Anda hari ini? Bersama channel Sehat dalam 2 minggu, Anda tidak sendiri dalam perjalanan menuju kesehatan optimal di segala usia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.